Rasananya sakit mana? Rasananya enjoy matang. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa syukuruhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Untuk sahabat-sahabatku di channel YouTube Gus Noval Karni, channel yang menguak tentang sejarah para pejuang-pejuang agamanya Allah. Semoga keberkahan, keselamatan, nikmat iman, nikmat Islam selalu berlimpah kepada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun berada. Untuk sahabat-sahabatku sekalian, sekarang persis di depan saya yaitu makbaroh dari sesepuh, termasuk sesepuh ikutnya Dinuk. Nah, Dinuk Kabupaten Tegal, jadi persis nanti perbatasan dengan lewatnya Pala 27 terus ke timur, nanti perbatasan dengan Kedawung ya, perbatasan dengan desa Kedawung. Nanti ada di sebelum gerbang desa Dinuk ada gang namanya Gang Dahlia, nanti masuk ke timur persis makbaroh beliau di depan musola, nanti persis di tengah sawah di samping kandang kambing. Ini makbaroh dari sesepuh Mbah Dinuk, atau warga sini memanggil beliau dengan Mbah Suwit. Beliau termasuk sesepuh. Alhamdulillah, ini yang dulu saya pernah kesini, yang cuma candi batu bata yang mengelilingi ini, alhamdulillah sekarang sudah, alhamdulillah sudah layak rumah beliau. Dan ini memang tugas kita sebagai anak cucu, sebagai rasa terima kasih atas jasa-jasa para pejuang-pejuang yang sudah menorehkan perjalanan mereka di Nusantara, tepatnya di desa Dinuk. Jadi
proses perjalanan Mbah Suwid datang ke sini dulu setelah Majapahit runtuh, banyak sekali ibarat kalau zaman sekarang itu urbanisasi. Para orang-orang Majapahit semuanya turun. Nah, setelah perjalanan mereka jadi dulu nama Dampyak, diawali nama Dampyak itu artinya berduyun-duyun mereka datang ke daerah Jawa, khususnya di Tegal. Kenapa mereka banyak hijrahnya itu ke Tegal? Karena sudah terkenal bahwa Tegal adalah memiliki tanah yang berbau wangi dan juga seorang raja yang tidur di daerah Tegal. Jadi alhamdulillah di Tegal ini seperti Prabu Amangkurat-Agung, Sareteng Tegal, karena tanah Tegal terkenal, akhirnya menarik seluruh para pecahan dari Majapahit setelah runtuh bergabung dengan, setelah itu berubah dengan menjadi Kerajaan Demak. Semuanya terus berbedar, semuanya itu hijrahnya banyak ke Tegal. Jadi Tegal itu seperti daerah segitiga Bermuda, karena di sini adalah lokasi sangat strategis dan juga terkenal dengan tanah yang subur. Nah, jadi makanya bahasa Tetek itu karantina di sini, bahwa di sini adalah perjalanan orang-orang yang mempunyai tekad yang luar biasa. Kalau Mbah Suwid, perjalanan Mbah Suwid, kalau secara logika kita lihat dari artefak bata, itu sekitar perjalanan beliau datang ke sini sekitar antara abad ke-17 berapa, karena untuk artefak batanya sudah bata yang bata, nah ini bata-bata kewalian beliau. Nah ini bata seperti ini batanya ini. Nah ini ya Mas Adia. Nah ini bata aslinya dulu di sini ada gumuk atau candi. Kalau orang Jawa bilang ini candi. Nah di sini candi. Dulu cuma tumpukan seperti ini. Candi yang masih bisa diselamatkan pas ujung kaki ya dulu ya. Nah pas ujung kaki. Terus soal perjalanan beliau sekitar abad 17-an beliau mengajarkan di sini. Beliau, kalau saya lebih ke beliau di sini itu sendirian, sepertinya beliau itu sendirian. Tadi beliau hadir, beliau termasuk dari utusan dari Raden Patah, nah, dari Kerajaan Demak. Beliau diutus untuk membantu pergerakan dari Ki Gede Sebayu. Nah, kalau tadi saya kan, jadi sewaktu Mbak Ki Gede Sebayu mendapatkan amanat membuka wilayah Tegal, seluruh ulama didatangkan ke Tegal, semuanya agar membantu dari pergerakan Ki Gede Sebayu. Ini kalau di sini kayaknya ada sesuatu sih mengganggu, kayaknya sebelah sini gitu. Ada energi sini sampai sana kayak siluman. Iya. Jadi makanya di sana itu ada yang mau masuk, tapi saya melihat ini kayaknya dulu banyak kayak gerbang kerajaan. Gerbang kerajaan sepertinya tadi energinya kayaknya. Jadi antara sini, nah jadi wilayahnya Mbah Suwid kayak ibaratnya di sini ini tidak akan tumbuh rumput, tidak akan tumbuh ya. Betul. Jadi karena kewalian beliau, nah bisa ngunambar ke sebenarnya di sana sangar, ibaratnya saya bilang energinya luar biasa. Persis di apa
di bambu-bambu yang persis sana itu luar biasa. Ini di tempat. Oh, tempatnya. Oh, ya berarti betul. Istana apa? Ini jadi dulu. Dan saya rasa ini dulu tanahnya tinggi. Ibaratnya tanahnya tinggi loh, di antara sebelum adanya ini. Karena tanah kewalian seperti ini biasanya ini di atas. Biasanya tanah-tanah ini kan berpasir. Bisa dibuktikan. Iya, kalau ini berpasir nggak mungkin di sini tumbuh sawah. Ini tanahnya, monggo ini pasir halus sekali, sangat halus, sangat halus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk perjalanan kali ini kita di Maqbarah Mbah Dino, alhamdulillah kita sudah bertawasulan, kita sudah berkirim Fatihah. Ini alhamdulillah kita ada oleh-oleh, insyaallah kita akan coba untuk mewujudkan sebagai oleh-oleh. Ayo sekalian kita Bismillah. Selamat Pak ya. Ya. Lihat di sini. Mambune angin man, Pak? Hah? Angin man mambune. Masyaallah. Deneng kono. Iya nak lene iki. Ndu. Ndu. Ndu iki kan. Iya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Oke. Nggak usah di video ya, Ki. Ora bisa jelas ya. Ora jelas. Ora. Kuning padahal. Ada ini. Betul. Ini bisa tuh. Kena bisa. Ini. Mukanya Ki. Energi ini mau buang baik. Buang berapa? Yang rapi buang. Luar biasa energi. Itu video aja. Video aja. Oke, sisi besar. Iring, Pak. Makamnya baru. Bocah cilik ya, cilik. Open. Nyata nih yo. Ini ada sepasang. Ini masih ada lagi. Biasa. Itu Mbak Kuti, kita cari keterangan. Jadi bangsur di alon-alon deh, tunjukkan. Ada sepasang. Iya. Oke. Iya. Sepasang. Tunjukkan dua-duanya. Ini mana tadi? Ini. Itu yang di Pak. Dua. Ya khair. Ya khair. Ini saya datang sama beliau di wilayah ini. Kita enggak kita mau ke sini bisa mendapatkan oleh-oleh dari beliau.
buang baik sih. Buang. Ini buang aja. Ini tadi saya dapat boneka, tapi ini mau saya buang lagi karena ini berbahaya. Ini saya hancurkan aja wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini padahal batu guys. Ini batu ini. Saya hancurkan. Barangkali nanti ada efek untuk orang sini. Hancur guys. Jadi debu. Oke, terima kasih. Pas kabeh ya. Kalau orang pas kabeh. Wa fi